Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis uji beda, yaitu one way ANOVA atau uji ANOVA pada SPSS. Nah, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Muhannifah, Wardania, dan Naufal Maulana Holili. Baik, sebelum kami mempraktekkan, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar one way ANOVA, yaitu uji ANOVA. One way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance, atau uji ANOVA satu arah atau faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut atau post-host test, di mana uji lanjut atau post-host test tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi, penggunaan uji lanjut atau post-host test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Sebelum melakukan uji ANOVA, ada syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal. Dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang kedua yaitu varian data homogen. Meskipun homogenitas bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogenitas dalam one way ANOVA akan berdampak pada pemilihan uji lanjut yaitu post-host test. Apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut Benforoni. Sedangkan jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji lanjut Games atau Howell. Baik, di sini saya akan melakukan uji ANOVA dalam aplikasi SPSS, di mana sebelum itu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setiap kelompok ini sudah memiliki 15 skor. Nah, dari data tersebut kita membuat data ANOVA-nya itu kategori 1 itu untuk kelompok 1, kategori 2 untuk kelompok 2, dan kategori 3 untuk kelompok 3. Nah, setelah kita membuat kategori tersebut, kita salin dari data tersebut, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, dan pada bagian data view kita tempelkan data yang sudah kita salin tadi. Dan jika sudah, kita masuk kepada bagian variabel view, dan pada bagian nama kita ubah menjadi kelompok dan juga skor. Nah, pada bagian values kita tambahkan kelompok yang tadi. Klik tambah, lalu pada bagian values klik tanda 1, dan pada bagian tabel klik kelompok 1, lalu enter 2, kelompok 2, 3, dan kelompok 3, lalu klik OK. Nah, tadi kan pada data view-nya itu belum menjadi kelompok dan skor, sekarang sudah berubah menjadi data menjadi kelompok dan skor. Nah, langsung saja di sini kita membuat analisis uji normalitas. Yang pertama itu klik analyze, descriptive statistik, explore, masukkan variabel kelompok ke faktor list, variabel skor ke
dependent list. Lalu klik plots, pilih normality plot with test, lalu klik continue dan OK. Setelah data muncul, fokus pada bagian test of normality. Nah, sebelum kita menginterpretasi, kita harus mengetahui kriteria pengujian uji normalitas terlebih dahulu, di mana jika signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, dan jika signifikan lebih dari 0,5 maka data tersebut berdistribusi normal. Dan dapat kita lihat di situ kelompok 1 signifikannya bernilai 0,83, berarti di situ lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dan kelompok 2 itu 0,62, itu signifikannya lebih dari 0,5 maka data tersebut berdistribusi normal. Dan data kelompok 3 itu 4,99, itu signifikannya lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal juga. Selanjutnya, analisis uji one way ANOVA. Caranya, klik analis, lalu pilih compare main, dan pilih one way ANOVA. Pada kotak dialog, masukkan variabel kelompok ke faktor list dan variabel score ke dependent list, lalu pilih option dan centang homogeneity of variant test untuk memunculkan output uji homogenitas. Lalu klik continue dan OK. Setelah output uji homogenitas dan uji ANOVA muncul, sebelum itu kita harus mengetahui kriteria pengujian uji homogenitas tersebut. Jika nilai sig pada bagian Bassett Ormin itu lebih kecil daripada 0,05 maka data homogenitas tidak terpenuhi. Jika nilai signya kurang dari 0,05 maka data homogenitas sudah terpenuhi. Dapat kita lihat di sini nilai sig Bassett Ormin di sini 7,40. Maka dapat disimpulkan data uji homogenitas NY sudah terpenuhi. Pada uji ANOVA kita juga harus mengetahui kriteria dari uji ANOVA tersebut. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai signya itu lebih kecil daripada 0,5 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat dari sini nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,01, berarti dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok yang dianalisis. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dari ketiga kelompok tersebut, kita dapat melakukan post hoc test atau uji lanjut. Caranya, pilih analis, lalu pilih compare mean dan pilih one way ANOVA. Pada bagian kotak dialog, masukkan variabel kelompok ke faktor list dan variabel score ke dependent list. Lalu pilih post hoc test. Di sini ada banyak pilihan. Kita pilih Benveronori, klik continue dan OK. Pada uji ANOVA, kita juga harus mengetahui kriteria dari uji ANOVA tersebut. Jika nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka perbedaan secara nyata. Sedangkan jika sig-nya itu lebih kecil daripada 0,5, maka tidak ada perbedaan yang nyata. Dapat kita lihat di sini ada perbedaan yang nyata antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Namun jika dilihat tidak ada perbedaan yang nyata antara kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan dan praktik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.